Buat lo yang nonton video ini, mungkin pertanyaan di kepala lo sesuai sama judul video kita. Gimana sih caranya supaya kita bisa jadi produktif? Nah, kalau memang lo udah lama ngikutin channel 1%, lo mungkin udah sering lihat dan nonton bahwa sebenarnya ada berbagai macam cara buat bikin kita jadi produktif. Tapi di video kali ini gue bakal ngebahas dari sisi di luar diri lo dan masuk ke ranah lingkungan dikit. Spesifiknya soal gimana lo mengubah lingkungan lo nih, dan gimana lingkungan lo ini bisa ngaruh ke produktivitas lo. Kalau misalnya lo tertarik, lo pengen tahu lebih lanjut, lo stay tune ya di satu video sebelum tidur dari 1%, oke? Nah, gue mau mulai video ini dari salah satu serial Netflix yang sempat naik daun tahun 2020 lalu. Sebenarnya udah lama sih, nggak tahun 2020 ya, udah lama. Tapi orang baru tahu kalau nggak salah tuh tahun kemarin. Judulnya adalah Tidying Up with Marie Kondo, gitu ya. Singkatnya, Marie Kondo ini sebenarnya ya orang yang punya prinsip minimalis. Dia itu ngedatengin beberapa keluarga yang punya masalah dengan maksimalis ya, alias nimbun barang, dan nggak bisa tuh nge-organize barang-barangnya. Yang kayak keluarganya tuh punya barang numpuk di mana-mana atau barang yang kesebar-sebar di berbagai ruangan. Pokoknya kalau lo lihat tuh mungkin lo jadi pusing sendiri gitu, entah kenapa. Nah, Marie Kondo ini bakal ngebantu keluarga buat bersih-bersih rumah mereka. Episodenya itu selesai dengan rumah si keluarga yang dia datengin jadi lebih bersih, jadi lebih rapi, dan jadi lebih terorganisir. Pokoknya jadi enak banget deh dilihatnya daripada yang di awal. Nah, serial TV ini nggak cuma ngomongin soal satu orang datang ke rumah orang dan bantu beres-beres aja, gitu kan. Terus misalnya dia ngasih ilmu kalau kita perlu rajin beberes gitu, biar barang-barang kita nggak numpuk. Percaya atau enggak, kita manusia tuh memang seneng banget ngelihat sesuatu yang rapih dan teratur. Kalau kita ngelihat barang yang berantakan dan berserakan, atau bahasa kerennya itu clutter, itu tuh lagi menyerap kemampuan kita, kesehatan mental kita gitu ya, buat kita supaya bisa fokus. Kenapa? Karena ya, fokus kita itu terarah buat mengidentifikasi barang-barang yang berantakan itu. Misalnya kita mau kerja di meja nih, sampai di meja kita lihat ada tumpukan kertas kesebar di sana. Energi yang udah kita siapin buat kerja, malah jadi fokusnya ke identifikasi itu kertas apa gitu ya. Akhirnya nggak jarang udah keburu capek dan susah buat fokus. Bahkan beberapa penelitian juga nyebutin kalau rumah atau ruangan yang terlalu banyak clutternya itu rentan buat orang ngerasa overwhelmed. Perasaan ini juga bikin orang akhirnya milih buat nggak ngerjain kerjaan mereka. Dan milih buat scrolling medsos, males-malesan, makan atau nonton TV gitu. Intinya prokras lah. Sebaliknya, kalau area lingkungan kita itu bersih dari clutter, kita itu bisa jadi lebih fokus buat memproses informasi yang memang penting buat kita. Dan produktivitas juga bisa meningkat. Nah, tapi kenapa sih orang tetap ngelakuin clutter yang udah tahu nggak nyaman buat kita lihat? Well, sebenarnya ada banyak alasannya, tapi kali ini gue mau bahas 3 alasan aja. Alasan yang pertama, itu bisa kita kaitkan sama kebiasaan kita buat beli segala sesuatu yang susah buat dikontrol. Kadang kita suka beli barang yang ya kita rasa butuh tapi ternyata jarang dipakai. Malah akhirnya numpuk di pojokan kamar, ngumpulin debu dan jadinya clutter gitu. Nah, kalau udah numpuk dan gak kepake, biasanya baru kerasa perasaan nyesel bahwa kita udah beli barang itu dan ngebiarin itu numpuk. Yang kedua, manusia itu pada dasarnya makhluk yang emosional. Gak jarang beberapa dari kita ngerasa kalau barang yang kita punya itu adalah bagian dari diri kita. Jadi kita ngerasa susah buat ngebuang-buang barang yang udah jadi clutter itu. Misalnya boneka yang susah kita buang karena kita udah punya dari kecil, atau piala SD yang ngingetin kita soal keberhasilan kita dulu. Ketika ada sebuah barang yang kita hubungkan sama perasaan, biasa susah aja buat kita buang gitu. Dan ketiga, mungkin aja ya, isi pikiran kita juga clutter atau memang gak teratur. Kayak misalnya adegan di kartun SpongeBob gitu ya, yang otaknya itu digambarin kebakaran gitu. Nah, karena pikiran kita pada dasarnya gak teratur, ada kemungkinan hal ini juga bikin kita ngerasa kesulitan buat bikin lingkungan fisik kita teratur juga. Misalnya lo mungkin cenderung prokras kalau lo ngerasa kerjaan lo banyak banget ketika ya kamar lo berantakan. Hal ini akhirnya bisa mengakibatkan lo menganggap semua pekerjaan lo itu penting dan akhirnya jadi clutter juga dokumen-dokumen yang berhubungan sama pekerjaan lo. Dan kalau lo mengalami ini ya tenang aja gitu ya. Ada beberapa tipsnya supaya lo bisa belajar menguranginya gitu. Entah itu soal lingkungan fisik atau isi kepala lo biar lo tetap fokus dan sehat mental. Pertama, kalau konteksnya adalah lingkungan fisik ya, beresin lingkungan fisiknya atau bahasa kerennya declutter. Decluttering ini bisa bikin lo ngerasa lebih lega dan puas karena lo nyaksin sendiri progres dari yang awalnya berantakan sampai akhirnya jadi lebih rapi. Kalau bisa, jadwalin waktu buat beres-beres gitu, karena realitanya memang lingkungan kita bakal berantakan lagi, jadi jadwalinnya tuh secara rutin. So, daripada ngebiarin clutter lo itu numpuk dan lo malah menunda-nunda pekerjaan karena beresin, jadwalin aja seenggaknya 1 atau 2 minggu sekali gitu. Tapi Van, kalau gue orangnya sebenarnya bisa nih kerja di tempat yang berantakan itu gimana? Well, gak masalah kalau lo bisa kerja di sana.
Bahkan ada penelitian yang bilang kalau orang yang mejanya berantakan itu ya orang yang kreatif gitu. Cenderung ya, bukan berarti sebab akibat. Dan bisa memancing kreativitas. Tapi gini, kalau meja berantakan itu malah sering bikin lo susah nyari sesuatu atau jadi tempat sarang semut, ngaruh ke produktivitas, ngaruh ke kenyamanan, mungkin lo bisa coba tanya ke diri lo sendiri. Area kerja ini udah ideal belum sih? Gitu. Dan yang kedua, mulai terapkan pola hidup minimalism. Minimalism di sini bukan berarti lo ngebuang semua hal yang lo punya, tapi lebih ke arah ngebangun lingkungan yang benar-benar bisa bermanfaat dan meaningful buat lo. Proses decluttering tadi adalah salah satu langkah pertamanya. Di sini, decluttering juga jadi proses yang ngajak lo buat menghargai barang-barang yang lo punya dan ngurangin barang-barang yang sifatnya berlebihan. Caranya pun macam-macam. Di serial Marie Kondo, sesi decluttering selalu dimulai dengan Marie Kondo nyuruh orang buat pegang satu-satu barang mereka. Terus nanya ke diri sendiri, sebenarnya ini ngebawa happiness nggak sih ke hidup lo gitu. Nah, begitu pula kalau konteksnya isi pikiran lo. Kadang nggak semua isi kepala kita itu sepenting itu, jadinya harus kita pikirin terus. Makanya kita juga perlu decluttering kepala kita gitu ya, detox, dan fokus pada beberapa hal aja. Misalnya ke, ya memang apa yang saat ini sedang terjadi, alias mindfulness, gitu kan. 1% udah punya banyak banget sebenarnya konten soal mengelola pikiran, mengelola stres. Jadi ya silahkan tonton konten kita di channel ini. Kalau lo butuh bantuan, kalau lo udah 2-3 minggu stres mulu gitu ya, saran gue sih lo konsultasi aja ke mentor 1%. Gue juga kebetulan mentor 1% ya. Dan silakan aja konsultasi karena lo bakal dapat banyak psikotes, worksheet, dan sebagainya gitu. Akhir kata, decluttering itu sebenarnya biasanya nggak bersifat permanen. Berapa bulan atau tahun ke depan kita biasanya bakal menemukan diri kita terikat sama barang gitu. Nimbun atau nyimpen barang lagi. Tapi ingat kalau misalnya memang ini naluri manusia ya untuk terikat secara emosional pada barang. Makanya emang kita perlu ulang lagi proses declutteringnya dan identifikasi mana barang-barang yang sebenarnya meaningful buat kita. Oke? Akhir kata, gue Evan dari 1%. Well, selamat decluttering dan thanks.